Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu lanjut. Materi hari ini adalah bab 1 adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lanjut, itu ada gambar-gambar kegiatan dalam menjalankan pemilu. Lalu selanjutnya adalah yang kita bahas dalam bab ini adalah pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga adalah penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Lanjut, makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. Hak secara sosial yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang secara individu, hak kita adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan. Yang hak sosial ini adalah hak, misalnya hak kedudukan yang sama di muka hukum, misalnya kita sama-sama mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya kita bukannya yang kaya, kita hukumannya kita ringankan, atau yang miskin kita malah dipersulit, itu tidak. Itu adalah hak kita adalah sama, kedudukan kita adalah sama di muka hukum dan pemerintahan. Yang kedua adalah secara individu. Individu ini adalah hak untuk mempertahankan kehidupan. Kehidupan kita adalah hak kita untuk mempertahankan kehidupan itu seperti apa. Lah, di dalam kehidupan itu kita juga mendapatkan suatu adanya perlindungan itu tadi, yaitu perlindungan di dalam hukum. Itu yang hak secara individu. Lalu di sini ada pengklasifikasian hak, ada aspek politik, ada aspek sosial budaya, dan ada aspek ekonomi. Hak politik warga negara. Contohnya di sini adalah hak politik warga negara. Kita misalnya di dalam 5 tahun sekali kita mengadakan suatu adanya pemilihan umum. Itu termasuk dalam hak politik warga negara. Di sini adalah adanya partisipasi dalam pemilihan umum, adanya juga partisipasi membangun roda pemerintahan dan membentuk partai politik. Itu hak daripada seluruh warga negara. Ibu lanjut, yaitu mengenai hak dalam sosial budaya. Di sini hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ada juga yaitu hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Itu ada pasal dalam pasal 29 ayat 2. Ada juga itu hak mendapatkan pendidikan, yaitu pasal 31 ayat 1. Hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, pasal 32 ayat 1 dan 2. Ada lagi yaitu hak mendapatkan kesejahteraan sosial, yaitu pasal 34 ayat 1 sampai 4. Jadi kita itu sebagai warga negara, kita berhak atas mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada juga yaitu hak kebebasan beragama atau beribadah. Jadi kita tidak boleh menentukan seseorang kamu harus ikut agama ini, harus ikut agama itu tidak boleh. Karena di sini sudah tercantum dalam pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan beribadah menurut kepercayaan yang dianut. Lalu hak dalam bidang ekonomi. Ini terdapat dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Itu yang ada di dalam pasal 33. Lalu hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di sini setiap warga negara Indonesia memiliki hak
ikut serta dalam upaya membela negara, serta usaha mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan. Misalnya kita ada negara kita terserang oleh negara lain, kita wajib ikut serta di dalam pembelaan negara itu sendiri. Itu yang untuk mempertahankan perdamaian atau ketentraman yang ada di negara kita. Itu adalah hak setiap warga negara. Lalu berlanjut yaitu tentang peraturan operasional yang mengatur jaminan pelindungan hak warga negara. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-undang itu sendiri, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 itu sendiri yaitu tentang kesejahteraan anak. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itu adalah tentang hak asasi manusia atau HAM. Ada lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu kewajiban warga negara Indonesia. Apa sih kewajibannya kita sebagai warga negara Indonesia? Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah patuh kepada peraturan perundang-undangan, lalu ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus patuh dan Oke, itu lanjut. Yang kedua adalah kewajiban warga negara Indonesia. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Tentunya sebagai warga negara yang baik adalah kita patuh kepada peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Lanjut, yaitu materi yang lanjutnya adalah sebelum mempelajari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, marilah sebenarnya kita harus menyanyikan lagu untuk menciptakan menciptakan rasa persatuan. Nah, tapi next nanti kita bisa pelajari lagi. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kita mengetahui bahwa kita mempunyai 5 sila, yaitu sila pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang terkandung di dalam nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri, yaitu adanya kerjasama dan tolak-menolong antar umat beragama, lalu toleransi antar umat beragama. Itu nilai yang terkandung dalam sila pertama. Lalu nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai kemanusiaan. Apa isinya? Di situ memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Lalu ada yang melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nilai sila ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia atau nilai persatuan, yaitu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, membela persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau nilai kerakyatan, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ada juga yaitu memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap. Yang nilai sila yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan sosial, yaitu bersikap adil terhadap sesama. Ada juga yaitu menghormati hak-hak orang lain. Itulah nilai-nilai atau isi nilai daripada sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Lanjut, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila
Pancasila. Apa sih yang terdapat atau nilai instrumental itu adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal, yaitu tentunya adanya yang berada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan adanya peraturan perundang-undangan. Ibu lanjut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu hak kewarganegaraan pasal 26 ayat 1, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2, hak bela negara pasal 27 ayat 3, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28, kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat 1 dan 2, pendidikan pasal 31 ayat 1 dan 2, pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 dan 2, kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 ayat 1, perekonomian nasional pasal 33 ayat 1 sampai 5, dan terakhir adalah kesejahteraan sosial yaitu pasal 34 ayat 1 sampai 4. Ibu lanjut adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama misalnya contohnya melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Lalu sila kedua adalah bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. Yang sila ketiga adalah menjalin pertemanan dengan setiap orang. Sila keempat adalah menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Yang kelima adalah bersikap hemat dan rajin menabung. Itu adalah merupakan hak atau nilai praktis di dalam sila-sila Pancasila. Jadi penjabarannya di situ ya adalah isinya yang kita laksanakan setiap kehidupan kita ada di dalam nilai-nilai praktis itu sendiri. Lalu materi yang B adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Apa sih yang mendasari mengapa orang tuh bisa melakukan pelanggaran hak asasi? Faktor internal adalah misalnya mempunyai sikap egois, rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan, tidak mempunyai sikap tidak toleran. Yang kedua, yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang ada, maksudnya yang timbul dari diri kita, bukan dari luar. Kalau faktor yang eksternal atau yang dari luar yaitu adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Yang keempat adalah penyalahgunaan teknologi. Itu tadi yang merupakan faktor eksternal. Misalnya ada peraturan penegakan hukum yang tidak tegas, maka orang cenderung akan melanggar. Itu. Ada juga yaitu adanya suatu kesempatan. Tadinya tidak mempunyai niat, tapi karena ada kesempatan orang bisa mencuri. Itu yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Lalu di sini ada kasus pelanggaran hak warga negara. Di sini ada pendidikan tidak merata misalnya, terus ada alih fungsi. Misalnya nih, ada trotoar menjadi tempat pejalan kaki atau pedagang kaki lima. Ada juga munculnya ketidakadilan hukum. Nah, yang ketiga adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ini apa sih? Pengingkaran sebagai bentuk pengingkaran kewajibannya adalah melanggar aturan berlalu lintas, adanya putus sekolah, mengabaikan tugas atau menghindari tugas, menjaga keamanan lingkungan, dan adanya unjuk rasa yang berakhir rusuh.
Nah, materi selanjutnya nanti Ibu lanjut ya untuk minggu depan, karena materi untuk hak dan pengingkaran kewajiban ini terlalu panjang. Kita sambung lagi, nanti ketemu lagi di materi yang akan datang atau minggu depan nanti akan ada pembelajaran lagi. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.